kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwatillah rahimani wa rahmakumullah, dan juga pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk dalam hidup ini sehingga selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Jangan sampai terjadi kepada kaum muslimin sebagaimana akan menjadi tema ini, yaitu al-wuqu' 'alal bahimah. Selesai kita pada poin 104, masuk pada poin ke 105, larangan menyetubuhi binatang, ya. Larangan menyetubuhi binatang. Al-bahimah di sini adalah bahimatul an'am, ya, nanti kita jelaskan. Kemudian di sini penulis membawa potongan hadis, ya. Yaitu hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya, Ibnu Hibban, Tabrani. Potongan hadis tersebut adalah mal'unun man waqa'a ala bahimah. Telah dilaknat, ya, orang yang meniduri bahimah, ya, binatang ternak. Ini yang pertama, yaitu hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Kemudian lafadznya Imam Ahmad, dan hadis ini potongan yang lengkapnya adalah mal'unun man sabba abah, mal'unun man sabba ummah, mal'unun man dabaha li ghairillah, mal'unun man ghayyara tukhumal ardi, mal'unun man kamaha a'ma an tariq, mal'unun mal'unun man waqa'a ala mila bi'amali qaumi lutin. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa Tabrani, dan ini lafadznya Ahmad. Terlaknat orang yang mencela bapaknya. Terlaknat orang yang mencela ibunya. Terlaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Terlaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Terlaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalan. Terlaknat orang yang menyetubuhi binatang. Ya. Di sini binatang bahimah. Bahimah itu nanti kita dengarkan terjemahan apa maksud bahimah dalam Al-Quran, ya. Mal'unun man amila bi'amali qaumi lutin. Terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Ini potongan hadis yang dibawa oleh penulis, ya. Kemudian hadis yang kedua yang dibawa oleh penulis, ya, yaitu hadis, ya, yang berbunyi man ata bahimatan faqtuluhu waqtuluha
ma'ahu, yaitu barang siapa yang meniduri atau menyetubuhi binatang, bunuhlah dia dan bunuhlah binatang itu bersamanya. Hadis ini, hadis Ibnu Abbas juga yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, Imam Abu Daud. Yang lengkapnya adalah man ata bahimatan faqtuluh waqtuluha ma'ahu qala qultu lahu ma sya'nul bahima qala ma arah illa an qala dzalika annahu kariha an yuqala lahmuha wa qad umila biha dzalikal amal. Ya, ini lengkapnya. Barang siapa yang mendatangi atau meniduri, menyetubuhi binatang, bunuhlah dia dan bunuhlah binatang itu bersamanya. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana dengan binatang tersebut? Ya, Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah aku berpendapat kecuali dia berkata bahwa dia tidak suka makan daging dari hewan yang telah ditiduri oleh manusia tadi, ya, dan telah dijalankan amalan tersebut. Ya, hadis ini riwayat Abu Dawud dan lafadznya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan juga Ahmad. Ya. Ini para jemaah, dan hadis tersebut dikatakan oleh Al-Albani hasan sahih, ya. Dan yang tadi mal'unun, ya, hadisnya sahih. Ya. Dengan demikian keduanya adalah hujjah. Nah, dalam pembahasan ini, ya, pertama kita menyadari bahwa dan berkeyakinan bahwa hukum Islam itu soleh likulli az-zaman wal makan. Hukum Islam itu sesuai dengan up to date, ya, sesuai dengan waktu dan tempat. Ternyata pada zaman sekarang ada orang yang suka dengan hewan. Ya, udah disinyalir dari dahulu. Di dalam Al-Quran disebutkan pasangan manusia, ya, manusia. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Surah Ar-Rum ayat 31. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah diciptakan untuk kalian pasangannya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dari jenis kalian. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian damai, tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dijadikan di antara kalian rasa cinta, rasa kasih sayang. Ya, demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Kalau yang namanya pasangan, ya seperti orang mengatakan sandal itu pasangannya mana? Kanan dan kiri. Bukan kanan sama kanan, kiri sama kiri. Jadi jenis kalian manusia. Ternyata ada orang yang senang berhubungan dengan jin, sampai kawin dengan jin. Bukan dari jenis kalian. Ada senang dengan laki-laki seperti kaum Nabi Lut, bukan pasangannya. Ternyata ada juga yang senang dengan binatang. Ya, dengan binatang, para jemaah rahmati Allah. Oleh sebab itu, Islam memberikan sikap yang tegas, ya, dibahas dalam masalah tersebut, sehingga di sini masukkan dalam pembahasan, ya, yaitu an-nahyu 'anil wuqu' 'alal bahimah, larangan menyetubuhi atau meniduri bahimah. Insya Allah dalam hal ini kita akan bahas beberapa poin, ya, yang terkait dengan perkara ini. Poin pertama adalah makna bahimah. Apa makna bahimah?
Poin kedua adalah ya, al-bahimah dalam Al-Quran ya. Makna al-bahimah, bahimah. Kalau di terjemahannya diartikan dengan apa? Larangan menyetubuhi binatang. Di sini bahimah punya makna ya. Kemudian yang ketiga, hadis-hadis tentang larangan menyetubuhi bahimah. Yang kedua tadi bahimah dalam Al-Quran. 3 hadis-hadis tentang larangan menyetubuhi bahimah. Yang keempat, pandangan ulama tentang hukum, ya, pandangan ulama tentang hukum menyetubuhi bahimah. Yang kelima, hukum bagi seorang yang menyetubuhi binatang. Hukum bagi orang yang menyetubuhi binatang. 6, hukum bagi binatang yang disetubuhi oleh manusia. Ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita, ya, mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memiliki ilmu terkait dengan orang menyetubuhi binatang. Ya, kita tahu ini sungguh tidak masuk akal, keluar dari kewarasan, keluar dari akal sehat manusia. Namun itu terjadi. Itu terjadi dari zaman ke zaman. Orang ingin kawin sama sejenis, suka sama laki-laki. Semua atas nama kebebasan. Atas nama kebebasan. Ya. Ada yang ingin sama perempuan tapi bebas, alias kumpul kebo. Ada juga yang mau kawin sama jin. Bahkan ngaku-ngaku punya anak dengan jin. Ini para jemaah. Ada juga yang kawin sama binatang. Ada tidak? Resmi. Menikah dengan laki-laki resmi diresmikan. Perempuan diresmikan. Di sebagian negeri. Ya, negeri kafir terutama. Para jemaah rahmati Allah. Semua mengatasnamakan kebebasan. Pada hakikatnya, tentu saja bukan kebebasan. Justru itu keterikatan. Namun yang mengikat mereka yang mengikat hal itu adalah hawa nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan? Ya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Furqan 43, Al-Jathiyah 23. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Ya. Afa anta takunu alaihi wakila? Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Apa engkau bisa ya menjadi wakil? Artinya di sini yang melindungi dia. Ya. Apakah engkau bisa? Tentu tidak bisa. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tidak bisa. Ya. Karena orang yang diberikan hidayah oleh Allah tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Begitu pula dengan orang yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Orang yang menjadi hawa nafsu sebagai sesembahan termasuk itu sampai punya hasrat kepada binatang, punya hasrat kepada sesama jenis, punya hasrat kepada selain manusia, yaitu kepada jin. Semua mengatasnamakan kebebasan. Ya. Kalau orang sudah mempertuhankan hawa nafsu, bukan bebas dia. Dia terikat ya oleh hawa nafsunya. Yang bebas adalah orang yang mengikat dirinya dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari apa? Dari selain Al-Khaliq, yaitu merdeka dari makhluk. Ya, bebas dari makhluk. Sebaliknya, orang yang merasa terikat
dan merasa tidak bebas ketika mengikat hatinya dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang benar-benar terikat. Ya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu akan diserahkan kepada sesuatu itu. Di atas nama kebebasan. Orang minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, mengatasnamakan kebebasan. Ya. Dan kita tahu, bukan malah bebas terjadi. Apa yang terjadi? Ketergantungan. Ya. Ketergantungan. Akhirnya apa? Menjadi, orang bilang, budak setan. Bukan menjadi hamba Allah. Tapi kalau menjadi hamba Allah, kita akan merdeka. Semakin kita mewujudkan penghambaan kita kepada Allah, semakin bebas, semakin merdeka. Lepas dari ketergantungan terhadap segala sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa mengikat kita, terutama hati kita dengan Allah, ikatan tauhid. Ya, ikatan tauhid. Sehingga menjadi robnya, menjadi ilahnya, bukan hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai sembahan? Afa anta takunu alaihi wakila? Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah Ta'ala, apakah kamu mampu ya untuk menguasai dia? Tidak bisa. Ini para jemaah. Kalau Allah menyesatkan orang, akan disesatkan. Nah, fenomena yang sangat menyedihkan dan juga sekaligus menjijikkan terjadi. Orang suka sama monyet, sama kera. Ya. Berhubungan sama hewan-hewan. Nah, di sini disebut bahimah. Apa makna al-bahimah? Ya. Disebut oleh para ulama, diantaranya adalah Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya ketika menjelaskan bahimah, ya, yaitu bahimatul an'am yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang beriman, tunaikan akad-akad kalian. Telah dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am. Kecuali apa yang telah dibacakan kepada kalian selain muhillis said, orang yang menghalalkan binatang buruan sementara kalian sedang ihram, ya. Nah, apa bahimatul an'am? Kata Syekh Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya dan juga ulama yang lain, minal ibil wal baqar wal ghanam. Ya, onta, sapi, kambing. Nah, disebut dengan bahimatul an'am, ya. Yaitu apa? Binatang ternak. Bal rubbama dakhala fi dzalika al-wahsy minha, dan juga bisa masuk ke dalamnya adalah yang liar, bukan yang jinak saja. Ya. Seperti apa namanya? Keledai, ya. Dan yang lainnya. Ini para jamaah rahmati Allah. Jadi bahimah, ya, al-bahimah di Quran disebut dengan bahimatul an'am, binatang ternak. Nah, sekarang bukan hanya binatang ternak saja, mungkin juga dengan binatang yang lainnya. Ya. Ini tentu merupakan perkara yang sangat menyedihkan sekaligus menjijikkan. Mereka minta untuk dibebaskan di dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Melakukan perbuatan tersebut. Itu makna bahimah, ya. Al-bahimah maksudnya yaitu bahimatul an'am, binatang ternak. Ya, binatang ternak. Kemudian pembahasan yang kedua
Di dalam Al-Quran, bahimah dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat pertama, kemudian juga surat Al-Hajj ayat 28, surat Al-Hajj ayat 34. Ya. Karena nanti bahimah ini terkait dengan apa? Dagingnya bisa dimakan apa tidak? Berarti kalau daging itu awalnya halal dimakan, yaitu binatang ternak. Ya, bukan singa. Ya, memang orang mau tirukan singa. Ya. Atau mungkin binatang yang lain seperti kera, monyet. Ya. Lebih parah lagi. Dengan binatang yang halal dagingnya dimakan. Setelah itu, ya, terlepas ulama beda pandang pendapat, setelah itu tidak halal. Dibunuh bareng-bareng di sini di bawah hadis tersebut. Sama-sama hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Ini disuruh bunuh, ya, dan tidak boleh dimakan. Nanti kita lihat bagaimana penjelasan para ulama dalam masalah hal tersebut. Ya. Kemudian dalam Al-Quran tadi disebutkan dalam surat Al-Maidah 1. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang beriman, tunaikan akad-akad kalian, telah dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali yang dibacakan atas kalian selain, ya, orang yang menghalalkan binatang buruan sementara kalian ihram. Allah menghukumi apa yang Allah kehendaki. Kedua dalam surat Al-Hajj ayat 28. Ya, Allah berfirman, alhamdulillah. Liyashhadu manafi'a lahum. Ya, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir. Agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang sudah diketahui, sudah ditentukan, atas apa yang Allah rezekikan pada mereka dari binatang ternak. Fakulu minha, makanlah bahimatul an'am tadi. Makanlah, ya. Nah, tapi ketika binatang itu ya, setubuhi oleh manusia, maka suruh bunuh dan tidak boleh dimakan dagingnya. Ya. Kambing, sapi, onta. Wat'imu al-ba'is al-fakir, dan diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ya. Dan surah Al-Hajj ayat 34 disebut juga walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ya. Setiap umat dijadikan manasik agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah rezekikan pada mereka dari apa? Bahimatul an'am. Ya. Ini para jemaah. Jadi Quran menjelaskan bahimatul an'am, al-bahimah di sini, ya, alnya adalah itu masuk al-ahdiyah, ya. Maksudnya bahimatul an'am. Kenapa? Kok bukan semuanya? Bukan semua binatang, tapi binatang ternak. Karena apa? Yang tadi binatang itu dagingnya boleh dimakan. Kalau dagingnya boleh dimakan, berarti binatang yang halal dimakan. Setelah disetubuh manusia, tidak boleh dimakan. Nah, kalau dengan hewan yang dagingnya boleh dimakan, dilaknat, berat hukumannya, nanti kita bisa perhatikan di situ. Bahkan suruh bunuh. Dan itu yang melakukan adalah para penguasa, bukan semua orang, ya. Itu harus diingat-ingat. Ya, ini kita belajar ilmunya. Nah, kalau dengan binatang yang halal dagingnya ketika disetubui tidak halal lagi. Nah, bagaimana kalau dengan binatang yang lain? Ya. Dengan binatang yang lain. Kera tidak halal dagingnya. Ada tidak orang yang berhubungan dengan kera? Iya. Ini pertanyaan. Ya. Kemudian
Yang ketiga, hadis-hadis tentang larangan menyetubuhi bahimah. Ya. Ada beberapa hadis. Pertama, hadis Ibnu Abbas. Ya. Hampir sama semua. Ya. Hadis Ibnu Abbas, riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan ini lafaz Abu Daud. Ya. Yang ada di kitab ini. Yaitu man ata bahimatan waqtuluha ma'ahu. Qala qultu lahu ma sya'nul bahimah? Qala ma arahu illa an qala dzalika annahu kariha an yuqala lahmuha wa qad umila biha dzalikal amal. Hadisnya kata Syalbani hasan sahih. Ya, barang siapa mendatangi binatang ternak, bunuhlah dia. Kalau bukan binatang ternak, lebih parah lagi. Ya. Dan bunuhlah binatang itu bersamanya. Lah bagaimana? Ditanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana dengan perkara binatangnya? Apa kata beliau? Bahwa tidak suka, ya, dibenci untuk dimakan dagingnya. Ada yang mengatakan sampai kepada yang haram. Ya. Ini yang pertama, hadis-hadis tersebut. Ya. Yang kedua, yaitu hadis juga sama Ibnu Abbas, ya, dengan dengan redaksi yang lain, ya, namun didoifkan, ya. Man wajadtu la'anallah man waqa'a bahimah, man wajadtumu waqa'a ala bahimatin faqtuluha waqtulul bahimah. Qala ma sami'tu min Rasul sallam fi dzalika syai'an walakin ara anna Rasul sallam kariha an yuqal min lahmiha au yuntafa biha wa qad umila biha dzalikal amal. Ya, ini riwayat Abu Dawud tapi dhaif, ya, lemah. Cuman ada sebagai syahid tadi ada hadis yang sahih. Ya. Allah melaknat orang yang meniduri binatang ternak. Barang siapa mendapatkan orang tersebut meniduri binatang ternak, bunuh dia dan bunuh juga binatang itu. Tidaklah aku mendengar dari Rasulullah terkait hal tersebut, akan tapi aku melihatnya Rasul tidak suka makan, ya, kariha di sini. Ya, kariha bisa sampai kepada haram, memakan dagingnya atau dimanfaatkannya. Ya. Ini sebagai syahid saja. Tadi ada yang hadis yang sahih. Ya. Ini para jamaah. Dan semua adalah dari Ibnu Abbas. Ya. Ya. Termasuk hadis yang kita dengarkan tadi, ya, bahwa dilaknat mal'unun. Ini juga hadis Ibnu Abbas. Mal'unun man waqa ala bahimatin. Telah terlaknat orang yang meniduri binatang ternak. Ya. Nah, ini beberapa hadis, ya. Semuanya adalah dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas. Sebagaimana juga hadis uqtulul fa'il wal maf'ul bih walladzi ya'til bahimah. Ya. Hadis sahih. Bunuhlah orang al-fa'il wal maf'ul bih. Ya, yaitu orang yang suka dengan laki-laki, yang melakukan atau yang dilakukan, ya, pelaku atau korbannya, dan orang yang meniduri hewan, ya, binatang. Hadis sahih. Berarti dari beberapa hadis tersebut ada yang sahih, ada yang dhaif. Kita ambil yang sahih. Ya. Kita ambil yang sahih. Bahwa apa? Ya, disuruh untuk membunuh. Ini ulama beda pendapat, ya. Ada juga yang pandangannya itu dengan hadis lain, ya, yaitu Ibnu Abbas mengatakan laisa 'alal ladzi ya'til bahimah haddun. Tidak ada had, hukum had bagi orang yang mendatangi hewan. Dikatakan hasan. Hadis ini hasan, ya. Tadi kan Ibnu Abbas dari beliau juga ada riwayat mengatakan apa? Suruh bunuh. Ini tidak ada had. Nah, kontradiksi. Pertama, isbatul had. Yang kedua, nafsul had.
Ya. Kalau ada musbit sama nafi, ada yang menetapkan. Ya, apalagi ini dari satu jalan, ya, dari Ibnu Abbas. Yang satu mengatakan tidak ada had, tidak ada hukuman. Yang satu hukumannya dibunuh, dan dua-duanya sama-sama sahih. Maka bagaimana? Yang satunya an-nafyu, yang satunya al-isbat. Nah, kalau ada yang menetapkan dan yang menolak, maka yang diambil apa? Al-musbit muqaddam alan nafi. Begitu para ulama di dalam memberikan solusi, ya. Al-musbit muqaddam alan nafi. Oleh karena itu yang dipilih oleh penulis adalah hadis Ibnu Abbas yang menyatakan barang siapa yang meniduri binatang ternak, bunuh dia dan juga bunuh binatangnya. Hadis juga sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani, ya. Ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan, ya, menyetubuhi bahimah, ya. Kemudian poin yang keempat, pandangan ulama tentang hukum menyetubi bahimah. Bahimah tadi binatang ternak, bahimatul an'am, al-bahimah. Bisa kambing, bisa sapi, bisa apa? Bisa onta, bisa keledai. Keledai yang liar. Kalau keledai kampung haram, hukumnya dimakan. Ya, ini. Nah, kalau dengan binatang ternak saja tidak boleh, apalagi dengan binatang yang lain. Binatang ternak saja harus dibunuh binatangnya dan tidak dimakan, tidak halal dimakan dagingnya. Oleh karena itu, semua ulama menyatakan ijma ini bahwa haram hukumnya seseorang menyetubuhi binatang, apalagi sampai kawin. Ada tidak orang kawin sama anjing? Ada, ya? Ada. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ayat ini menunjukkan sebagai dalil, sebagai hujjah bahwa manusia itu menikah dengan jenis manusia dan pasangan, azwaj, ya, zauj. Yang namanya pasangan, kanan pasangannya kiri. Para jemaah, depan belakang. Itu bukan sama-sama kanan, sama-sama kiri. Anfusikum dari jenis kalian manusia, bukan jin, apalagi hewan. Ya, ini. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Ta'ala diberi, ya, waras, ya, sehat akal kita, sehingga kita tidak mempertuhankan hawa nafsu sebagaimana sebagian manusia mengatasnamakan al-hurriyah, kebebasan berpendapat, kebebasan berbuat, kebebasan apa saja sampai kebebasan itu melewati batas. Ya. Kalau sudah melewati batas disebut dengan apa? Dengan togut, dari kata togo. Ya, semua yang melampaui batas disebut dengan togut. Ya. Dan disembah, dijadikan sesembahan hawa nafsunya. Ini. Nah, kita hanya bisa menyampaikan hidayatul irsyad. Adapun hidayatul taufik, maka itu haknya Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, afa anta takunu alaihi wakila? Apakah kamu, ya, mampu untuk menjadi apa? Menjadi pelindung bagi mereka ketika orang itu menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur, ya, bersyukur. Bersyukurnya apa? Kita berusaha untuk tunduk kepada Allah, tunduk kepada Al-Quran, tunduk kepada hadis, kepada As-Sunnah. Sampai melampaui batas seperti ini, saudara sekalian. Dan tentu ini merupakan perkara yang menyedihkan, dan kita terus selalu berseru, sebab dampaknya akan luar biasa. Dampaknya akan luar biasa. Merusak apa? Ya, merusak nasl, keturunan. Ya. Karena dengan adanya manusia ini, ada hikmah Allah menciptakan untuk memberlangsungkan keturunan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu orang. Itu Nabi Adam. Diciptakan pasangannya.
ya, yaitu Hawa. Terjadi banyak laki-laki dan wanita, ya. Dan di antara al-maqasid asy-syar'iyyah apa? Hifdzun nasl. Menjaga keturunan, keberlangsungan. Ya. Banyak yang putus asa karena ledakan penduduk manusia. Sehingga akan membuat banyak dampak. Di antaranya berbagai macam krisis. Krisis pangan, krisis sosial, berbagai macam krisis. Itulah ya akal manusia yang disembah, yang dijadikan sebagai hawa nafsu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ya, jangan khawatir. Kita orang beriman. Nah, akhirnya banyak ya upaya untuk meredam ledakan penduduk. Ya, datanya itu dengan LGBT, ya, itu ada by design semua itu. Ada desain. Tidak hanya sekedar meletup begitu saja. Ya. Para sekalian. Nah, karena itu hanya dengan agama, terutama kaum muslimin, untuk membentengi diri dan juga generasi muda yang sangat mudah dipengaruhi oleh media sosial. Ya. Nah, orang itu pertama kali ya diprovokasi, ya, dipropaganda. Yang akhirnya yang tabu menjadi nggak tabu. Yang tadinya itu merupakan perkara yang menjijikkan, memalukan, wah, membanggakan. Itu para jemaah. Ya. Dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Sehingga hati kita tidak terbalik. Sebagaimana Nabi berapa kali saya sampaikan dalam majelis. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir mudan uda. Faiqal bin usyribiha nukitat fihi nutatun sauda. Wa iqal bin angkaraha nukitat fihi nutatun bayda hatta ta'udal qulub ala qalbain. Qalbin aswad murbadan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma syaraba min hawa. Wa qalbin abyad la tadurru fitnatun madamatus samawati wal ard. Madamatis samawati wal ard. Fitnah itu, syubhat dan syahwat ditawarkan kepada hati sedikit demi sedikit, sehelai demi sehelai. Seperti anyaman tikar. Dan fitnah, hati siapa saja yang menerima fitnah itu akan ada di atasnya noda hitam. Dan hati siapa saja yang menolak akan ada di atasnya noda putih. Hingga hati terbagi menjadi dua. Pertama, hati hitam. Ya. Qalbil aswad, murbaddan, kalkuzi mujakhiyan. Hitam, kotor. Ya. Dan seperti belanga terbalik. Kalau begini, ya, kalau begini bisa diisi air. Ini air bisa diminum, air kehidupan. Udah kotor terbalik. Air sebagai apa? Sebagai kehidupan kita, ilmu, roh. Ya. Sementara hati bagaikan belanga tadi. Nah, kalau hatinya, belanganya, gelasnya, cangkirnya kotor terbalik, nggak bisa. Jangan tidak terbalik. Menganga begini tapi kotor juga nggak bisa, harus dibersihkan. Ini sudah kotor terbalik hitam. Akibatnya apa? Ini ya harus disadari. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaron illa ma asyrabu bin hawa. Tidak bisa mengenal yang baik dan tidak mengingkari yang mungkar kecuali mengikuti hawa nafsu, diajikan sesembahan. Naudzubillahi min dzalik. Terbalik. Yang tadinya tabu dulu. Ya orang-orang tua kita, anak pulang maghrib itu malam keluar, pada maghrib keluar rumah perempuan, tabu tidak? Tabu. Sekarang pulangnya apa? Pulang subuh. Dan itu bangga. Dulu Allah berdua laki perempuan, malu. Sekarang justru sebaliknya. Kalau belum punya pasangan, ya, orang tuanya malah yang malu. Terbalik. Nah, keterbalikan perkara tersebut tidak lepas dari terbaliknya hati, saudara. Oleh karena itu kita minta kepada Allah agar hati istiqomah. Ya. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan bisa istiqomah iman seorang sampai hatinya istiqomah. Istiqomah hatinya. Lurus.
Tidak belok kanan, tidak belok kiri. Istiqomah di atas tauhid. Kata Abu Bakar Siddiq, istiqomah itu apa? Tidak melakukan kesyirikan. Kata Ibnu Abbas, istiqomah itu apa? Menjalankan kewajiban. Jadi hatinya penuh dengan tauhid. Itu istiqomah para jemaah. Nah, kalau tidak bisa terbalik, ya, dia tegak lurus, istiqomah bisa terbalik. Terbalik susah. Pandangannya semua serba terbalik. Yang tadinya menjijikkan, ya, makan babi baca bismillah, telanjang bulat, ya, kemudian disebar luaskan. Tidak ada yang tabu. Coba kita berusaha untuk mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran penting, saudara sekalian. Yang tadinya tabu menjadi tidak tabu, ya, atas nama kebebasan berpendapat, orang tua, ya, dicaci maki sama anak muda. Coba ini, para jemaah, semua terbalik. Nah, mari kita berusaha, ya, kita semua berupaya dan berusaha bagaimana kita tetap eksis di atas jalan yang lurus, ya. Di atas apa? Jalan yang lurus. Itu istiqomah. Hati kita istiqomah. Sehingga dengan hati istiqomah, ya, nikmat hidup. Memandang sesuatu sebagaimana yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan haram, kita nyatakan haram, ya. Allah Ta'ala menyatakan halal, kita nyatakan halal. Rasulnya mengatakan haram, kita katakan haram. Orang beriman, innama qaulal mu'minin idza du'ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ta'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi antara mereka, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ya. Allah berfirman, "Wa kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyara min amrihim." Tidak pantas bagi orang beriman, laki atau perempuan, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, lalu mereka pilih yang lain. Tidak pantas. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hakim yang memutuskan perselisihan antara mereka, dan dengan keputusanmu tidak ada haraj, berat hati, dan tunduk pasrah dengan sebenarnya. Itu orang beriman. Semoga Allah Ta'ala memberikan hati kita seperti itu. Sampai di sini dulu, kita adzan, nanti kita lanjut ba'da adzan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.